sekarang masih bersama Rachel Amanda juga dan juga sekarang sudah hadir dari komunitas sepeda road bike ya. Ada Mas Aryo dan juga ada Mas Saki. Halo Mas Aryo. Halo. Halo Mas Saki. Apa kabar? Kemarin sempat rame ya. Oh rame banget, viral. Sempat rame, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu. Road bike itu sebetulnya sepeda apa sih? Mas Saki atau Mas Aryo? Road bike itu sepeda balap. Sepeda balap. Kalau dulu orang ngomongnya. Tapi kan sepeda balap bukan cuma road bike aja kan? Enggak. Nah. Apa namanya road bike ada banyak, ada fiksi, ada fixed gear, ada sepeda balap juga. Banyak. Jadi sepeda memang untuk balapan. Kalau yang spesifik yang kita Berarti Mas pakai Aryo ini pembalap. ini, saya enggak. Enggak, kita enggak ada yang pembalap. Enggak ada yang pembalap, Tapi seneng ngebut-ngebutan ya? Kenapa? Enggak juga sih, gue cari sehat aja sebenarnya. Tapi kan banyak yang bilang kan road bike itu kan harganya mahal banget. Iya. Bener nggak Mas Saki? Sebenarnya enggak sih Desta, jadi apa namanya macam-macam jenisnya kayak ini road bike jenis steel gitu ya, jadi bahannya. Iya. Bukan, yang di belakang. Itu, yang hijau nah itu. Oke, terus Ini ini harganya juga, sekitar berapa Mas? Saki, ayo. macam-macam sih. Jadi range-nya itu sebenarnya mungkin ada yang dari mulai start 2 juta, 3 juta gitu lah, macam-macam Ya, lah. ya. Tergantung komponen. Oke. Ini juga Ini? sepeda kalau ini bahannya karbon. Ini bahannya karbon. Oh enteng berarti ya? Mereknya Libris nih. Jadi mereknya Libris kita bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri? Frame-nya kita import gitu ya. Oke, Dari nah. Cina Rakit gitu sendiri. kan. Dari Cina terus kita cat gitu kan. Kita jadi sebenarnya kita bisa Jadi nggak bisa dibilang harga selangnya juga, jadi memang Iya, fleksibel nggak, ya. fleksibel. Kalau yang Relatif. dari frame-frame zaman dulu tuh bisa ya? Bisa, Apa? bisa. Bisa ya? Nah ini salah satu contohnya. Ini ya? Klasik ya, klasik Oh. ini steel. Saya nggak ngerti sama Kalau sekali. Mas Aryo termasuk klasik ya? Sepedanya bukan Masnya, Mas Aryo sepedanya. Pecinta klasik ya Mas Aryo? Sepeda dong, sepeda Pecinta dong. klasik kan? Klasik, Nah klasik. itu dia. Tapi nih, nah kemarin tadi ngomongin sedikit soal yang rame kemarin. Jadi kan memang banyak yang katanya memakai di tengah tuh jalurnya. Jadi pada protes lah, pada netizen terutama ya, pada julid segala macam. Ini gimana Mas Saki? Sebenarnya gini, kalau dalam konteks apa kapasitas tidak bisa menjawab karena saya nggak ada di situ ya, di situ. Jadi sebenarnya pada dasarnya seperti saya ini kan saya pesepeda gitu ya, pesepeda, tapi saya juga pengguna kendaraan bermotor gitu ya. Saya ke kantor juga pakai motor gitu. Sering kan. ketemu juga nggak pesepeda yang di tengah gitu? Iya, kalau saya lagi nggak sepedahan, saya bisa ngantor pakai motor gitu kan. Ada sepeda ya biasa saya klakson gitu. Cuman memang kadang-kadang ada beberapa kondisi gitu ya pada saat sepeda road bike jalan gitu. Misalnya di kiri ada sepeda lain, jadi mereka ambil kanan gitu kan. Tapi Karena harus kenceng ya? ya lumayan lah. Kecepatannya lebih daripada... Iya, kalau kita di jalur kiri sepeda itu kan ada tanda nggak boleh lebih dari maksimal 25 km per jam. Nah, makanya kalau road bike itu kadang-kadang 30, 32 gitu. Makanya kita kadang-kadang kita harus di luar gitu kan, sebelah kiri. Tapi secara natural juga karena kita pengendara bermotor, kita nggak mungkin di kanan. Kecuali kalau kita pas nyusul dikit, pasti kita ke kiri lagi gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang mungkin ada beberapa kondisi gitu pada saat kita agak ke kanan, terus ada kendaraan lain gitu. Tapi ya kita sih nggak ada Tapi maksud. itu kan kalau ya, yang kita nggak ada tahu ya maksud. Mas, kalau misalnya yang masih baru nyoba atau belum tahu lah peraturannya gimana, kan banyak yang suka nggak tahu nih, akhirnya di Iya. tengah terus. Nah itu gimana tuh Mas? Di tengah kayaknya secara natural kita nggak mungkin berani deh, karena kita kan sebenarnya kan lemah ya. Kalau sepeda itu kan Mas Saki lemah. saya lemah, semuanya sih Desta. Jadi sebenarnya kita kan lemah ya kondisinya kalau sepeda kayak ada pejalan kaki. Ya kita Resikonya lebih inilah ya. Iya, kita ini mirip nggak ya. mungkin ada misalnya kendaraan bermotor lain gitu kan ya. Kita kan bensin kita kan dengkul. Iya, gitu iya, loh, dengkul kayaknya nggak mungkin deh kita bisa nyalip kendaraan bermotor tuh Gak udah ada pasti. pelindung juga ya gitu ya? Iya, jadi Kalau udah pasti dengkul kopong itu bisa nggak Mas Saki main? itu Restil mungkin mau bertanya sama... Kalau di Gulkopong Mas. itu kita kopong sih sebenarnya. Kita udah kopong. Aku gitu. nanya deh, ada ini nggak sih, misalnya ada syarat-syarat kalau misalnya pemula banget nih yang bisa main sepeda, maksudnya sepeda yang biasanya mungkin bukan road bike, kalau misalnya mau nyoba di tengah jalan gitu ada Kan nggak sembarangan ya? ada Harus syarat tata caranya tertentunya kan? nggak, Mas? Gimana Mas Aryo? Mesti ditemenin sih, jangan langsung sendiri. Oke. Kalau emang belum pernah sama sekali cobain road bike gitu ya. kenapa? Tapi udah bisa sepedaan gitu, karena kan posisinya agak sedikit berbeda. Kita posisinya kalau kita lihat di sini ya agak nunduk ke depan gitu. Bungkuk gitu ya? Agak bungkuk. Kalau nggak terbiasa tuh badan gampang pegel. I see. Jadi sebaiknya kalau ada Oke. Enteng ya Mas ya, tapi ya Mas Aryo ya? ya lumayan. Itu biasanya berapa lama tuh, Mas? Bukan. Kayak gitu. Ke depan. Canda. Iya. Berapa lama Mas biasanya ditemeninnya gitu sampai sekiranya bisa gitu? Tergantung orangnya sih.
Biasa Mas kalau misalnya suka emang berasa kayak orangnya- kebelah gitu nggak sih Mas? Apanya? Apanya? Enggak, jalanan Oh, kalau jalan misalnya kebelah kenceng gitu gitu. ya ngebelah jalan. Oh. Sakit ya. Tapi Biasa 2-3 kali ride sih udah bisa. Iya. Oh, 2 kali 3 oke. Mas, ini pengen nanya ya. Kan kita kalau lihat jalur sepeda kan memang tidak besar ya gitu. Kalau misalnya semua pada ngumpul bisa terjadi kemacetan dong di situ. Ya, ya. Tapi kan kayaknya sudah diatur ya. Jadi kita sebenarnya saya thank you lah terhadap semua stakeholder ya, dari mulai kepolisian, dari pemerintah, Disub juga. Pemprov ya. Ini kita ngomong Iya, konteks di Jakarta gitu ya. Kayaknya di Disub itu sangat support karena dalam setahun ini kan ya kita tahu lah pertumbuhan pengguna sepeda ini dari mulai yang sepeda lipat sampai yang road bike semua Ya. itu kan sangat banyak banget ya. Jadi apalagi kalau hari libur gitu ya. Hari libur kayaknya kalau teman-teman main ke mana? Ke daerah di Sudirman atau hampir seluruh Jakarta kayaknya semua orang sampai di peak gitu kan. Semua orang kayak pada sepedahan itu ya kita berterima kasih lah kepada pemerintah yang mereka sudah ngatur karena pertumbuhannya kan cukup besar. Jadi memang agak repot gitu ya. Kadang-kadang pasti kalau udah lagi hari libur banyak ya ada aja lah yang namanya apa spill over orang ke kanan dikit gitu kan atau gimana. Nah itu Sebetulnya mungkin track idealnya kayak apa sih Mas untuk road bike? Velodrome itu mungkin. kalau velodrome itu beda lagi Beda, ya. lain lagi, Itu lain track Beda lagi itu ya? sepeda track yang harus single gear ya. Sebenarnya road bike ini kan kita latihan endurance ya, latihan kardio. Emang di jalan ya, karena memang nggak ada tempatnya ya, selain di jalan ya. Yang kita cari itu sebenarnya tracknya itu yang bisa kita main konstan. Jadi yang sedikit mungkin Bukan spontan, itu spontan. Itu Bang Komeng dulu. yang tidak terlalu banyak hambatan. Iya, iya, Jadi iya. kita cari yang lampu merahnya sedikit, yang kita bisa main tuh terus panjang. Gitu. Atau keluar kota Desta misalnya kayak Jakarta Bandung gitu Iya. kan atau ke Pangandaran kita itu kan jalan road gitu ya, Iya, jalan iya. gitu ya. Kita ke sana. Ada banyak juga yang penasaran kan, bajunya kan pada ketat-ketat tuh sampai. Itu pertanyaan temen Ya, gue juga tuh karena salah gini, satunya. kalau gue pribadi ngeliat itu geli ya Mas ya, tapi apakah memang harus seperti itu bajunya? Ada fungsinya pasti ya. Ya, itu ada fungsi. Jersey pasti kan ada fungsinya ya. Fungsinya. Iya. Jadi biar angin, jadi biar kita nggak apa namanya bukan masuk angin ya, maksudnya anginnya tuh nggak kalau kita bajunya ini kayak gini longgar gitu kan angin kan Itu masuk ngaruh jadi ya? lebih berat. Ngayuhnya. Ngaruh banget, ngaruh banget. Tapi Mas Aryo suka ngeganjel tisu nggak kalau biar apa kelihatan? Apanya? Nggak maksudnya biar kelihatan gede badannya ini loh. Oh di sini. Iya di sini. Oh pakai shoulder pad, pakai shoulder pad. Oh iya iya. Tapi mungkin dari Mas Aryo sama Mas Aki bisa ngasih tahu kira-kira tips-tips untuk pemirsa lah yang mau mulai road bike-an gitu. Iya. Silakan. Mungkin yang pertama mesti siap ini juga ya, siap fisik ya. Karena road bike kalau diikutin lumayan menguras tenaga juga. Udah gitu ya pola makan dibenerin, pola tidur juga dibenerin. Karena kalau pertama kali nyoba road bike ini nih memang Kunang-kunang. rasanya- Iya, banyak sekali yang Pernah ya, Pak ya? Enggak, saya nggak pernah road bike kan. Karena saya nggak pede kalau pakai baju itu. Kalau dari Mas Aki, Iya. Pertama mungkin niat ya. Jadi karena niat kita biasa kalau road bike itu kita start itu mungkin dari rumah masing-masing, teman-teman ada yang dari 5 kurang 10 pagi subuh gitu ya. Jadi udah subuh itu kita udah jalan gitu loh ke tikum istilah titik kumpul gitu. Jadi ya kita startnya biasa on time gitu karena ya kayak kemarin yang sudah diatur sama Pemprov misalnya harus jam maksimal jam 7 gitu kan, harus selesai. Jadi ya sudah gitu loh. Itu yang apa namanya yang kita jalankan. Jadi niat bangun pagi dulu pertama gitu kan. Iya, Teman-teman harus bisa lebih bangun lebih pagi lagi aja jam 4 Nggak boleh udah begadang ya, berarti ya? prepare. Udah pasti. Udah pasti. ya iyalah lo lemes Iya, lah bro. nanti kalau bangun. Oke, nah kalau gitu Mas Aki, Mas Aryo juga terima kasih banget ya udah ngobrol-ngobrol soal road bike. Ya mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tapi ya waktu jua ya. Baru itu kan banyak banget, pengen gue tanyain masih banyak banget. Nanti lah, kita off air ya. Nanti kita ini sendiri. Thank you ya Mas Aki ya. Thank you, My Own Music. Thank you, Rachel. Thank you. Terima kasih pemirsa, bye-bye.